Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Nih, aku akan lanjutin penjelasan aku yang sebelumnya, yaitu tentang akuntansi yang ada di Indonesia. Karena sebelumnya aku bicara akuntansi secara general dan internasional serta di berbagai negara. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan jelasin perkembangan akuntansi atau standar akuntansi di Indonesia. Nah, standar akuntansi di Indonesia sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah SAK yang merujuk kepada IFRS. Yang kedua adalah standar akuntansi syariah. Yang ketiga SAK IEMKM. Yang keempat SAK etap. Yang kelima adalah SAP. Nah, sedangkan pada tahun awal-awal SAK itu adalah 1 Oktober tahun 1995. Dan pada tahun 1998 Komite Standar Akuntansi Indonesia berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Nah, untuk PSAK sendiri, PSAK ini adalah standar akuntansi yang rujukan dari IFRS yang biasa kita gunakan. Nah, dimulai pada tahun 2015. Jadi dianya itu berlakunya atau efektifnya pada tahun 2019 dan terakhir kali revisi itu pada tahun 2020. Nah, PSAK yang direvisi terakhir itu adalah mengeluarkan PSAK yang baru, yaitu nomor 71, 72 dan 73. Nah, itu untuk standar akuntansi di Indonesia dan perkembangannya dianya sepanjang tahun ada perubahan terus, tapi perubahan yang terakhir adalah atau revisi yang terakhir itu pada tahun 2020 atau tahun lalu. Nah, selanjutnya adalah persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Nah, ini berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Jadi bagaimana perusahaan tersebut memahami atau pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Jadi di sini itu bagaimana sih perusahaan atau manajemen perusahaan menggunakan standar akuntansi yang seperti apa dan bagaimana hasil pelaporannya. Sedangkan lingkungan kerja adalah support system yang menghasilkan laporan yang dapat dipercaya. Selain itu juga, standarnya yang standar seperti apa sih yang digunain, itu bisa nggak sih diterima umum atau pelaporannya dapat dipercaya atau enggak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengaruh lingkungan di mana manajemen itu berada. Jadi kayak latar belakangnya lah gitu untuk pelaporan keuangan tersebut. Nah, nextnya itu adalah tantangan akuntansi di masa yang mendatang. Nah, semakin cepat teknologi itu berjalan, maka kadang-kadang ada informasi-informasi yang diperlukan selain informasi keuangan, yaitu adalah informasi non-keuangan. Informasi ini biasa diperlukan perusahaan untuk menilai bagaimana perusahaan itu ke masyarakat atau ke lingkungan, seperti itu. Nah, dalam akuntansi kita tidak membuat laporan yang seperti itu. Nah, nextnya adalah penggunaan teknologi informasi. Jadi semakin cepat itu kita datanya akan semakin dibutuhkannya itu lebih efektif. Maksudnya itu lebih cepat. Jadi itu kalau misalnya akuntansinya mesti pelaporannya lama atau sistem pengerjaannya lama, maka itu akan terhambat atau akan tergantikan nantinya. Nah, selanjutnya adalah kompleksitas bisnis. Jadi bisnis semakin berkembang dan juga jenis laporan-laporannya juga bakal berkembang seperti perkembangan bisnis itu tersebut. Yang berkembang itu adalah bagaimana cara kita melaporkan sesuai dengan kompleksitas si bisnis ini, karena setiap perusahaan itu memiliki berbeda-beda ya, apalagi tipe-tipe perusahaannya berbeda seperti kontraktor atau dia perusahaan jasa, itu pasti sangat berbeda seperti itu. Nah, nextnya adalah aset tak berwujud yang posisinya semakin besar. Nah, biasanya kalau kita di laporan keuangan, biasa kita
pasti menganalisisnya yang awal-awal itu adalah aset yang berwujud. Nah, kalau semakin besar aset tak berwujudnya, maka kita akan harus menganalisis lagi sesuai dengan data real. Nah, kalau misalnya aset tidak berwujud, kadang-kadang itu lebih sulit tertrackingnya, atau kita kekurangan alat-alat untuk trackingnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah etika penyusunan laporan keuangan. Nah, ini juga sangat-sangat berpengaruh karena semakin cepat sistem berubah, maka kita akan laporannya juga harus etika cara kita melaporkan keuangan. Jika kita dibutuhkan sangat cepat, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan standar-standar yang diterima umum, atau standar-standar yang berlaku umum, standar-standar yang sudah ditetapkan di awal bagaimana pelaporan itu menjadi laporan yang dapat dipercaya. Nah, itulah tantangan untuk memegang prinsip atau etika saat kita menyajikan laporan tersebut, kecurangan-kecurangan atau fraud yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Untuk mencegahnya, itulah dianya harus kita mempelajari tantangannya di masa depan untuk persiapan seperti itu. Nah, nextnya adalah masa depan pelaporan keuangan. Dengan berkembangnya teknologi, biasanya pelaporan keuangan akan menjadi lebih cepat dan efisien. Biasanya untuk sekitar 40 tahun yang akan datang, semua ini akan digantikan oleh robot atau kecerdasan buatan. Jadi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya itu akan tergantikan dengan sesuatu yang lebih efisien. Nah, yang lebih efisien itu seperti robot yang tidak akan membuat kesalahan kalau dianya sistemnya masih benar atau dia tidak error. Nah, dan dampaknya ini adalah pasti pelaporannya akan semakin cepat dan semakin teruji dengan baik. Seperti itu. Nah, sekian nih video aku hari ini, penjelasan aku tentang yang di Indonesia serta tantangan akuntansi di masa yang akan datang. Untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.